Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kiranya selalu baik-baik dan sehat-sehat, selalu diberkati di dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 22 secara berganti-gantian. Nanti Pak Charles akan membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat genap. Kita akan membaca bagian ini secara bersahut-sahutan. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara dipersilahkan berdiri. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian pada sore hari ini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami pada sore hari ini. Setiap kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami minta saat ini oleh Roh Kudus Allah menjelaskan kepada kami bagian firman Tuhan ini di setiap hati, pikiran daripada semua jemaat Tuhan. Hamba yang memberitakan firman Tuhan, hamba menyerahkan diri hamba kepada Tuhan.
hanya Tuhanlah yang memberikan hikmat, pengertian, dan menaruh perkataan-perkataan Tuhan di dalam bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tahirkan hamba-Mu dan pimpin hamba-Mu, dan biarlah firman Tuhan dapat tersampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan lebih dari itu, hamba minta sore hari ini Tuhan sendiri berbicara di hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami semua pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa jadinya Bapak Ibu kalau saya dan Bapak Ibu sekalian tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Apa jadinya hidup kita? Bapak Ibu, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, mungkin kita tidak mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita, sehingga hidup kita setiap hari, kita berjalan menurut mau kita sendiri, menurut ego kita, dan kita bisa membenarkan setiap perbuatan-perbuatan yang salah, kita bisa benarkan itu. Kenapa? Karena kita tidak punya standar kehidupan yang membuat kita memiliki penundukan kepada standar itu. Standar itu adalah standar diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang berat, kita bisa cepat KO. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, akan ada di dalam diri kita sesuatu hal yang membuat diri kita secara pribadi seperti kehilangan kekuatan dan tenaga dalam menjalani hidup kita. Mungkin orang berpikir bahwa, tapi lihatlah orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, hidup mereka baik-baik, sehat-sehat, mereka malah diberkati. Oke, kenyataannya begitu, tetapi baca saja di dalam Mazmur 73, maka Bapak Ibu akan tahu bahwa apa yang mereka dapatkan, yang kelihatannya baik-baik itu, suatu hari mereka akan melihat bahwa itu tidak baik. Atau mungkin kalau Bapak Ibu melihat bahwa, tapi coba lihatlah, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, mereka itu bisa berbuat curang untuk mendapatkan pendapatan bagi hidup mereka. Oke, baca saja di dalam Mazmur 37. Dan Bapak Ibu akan tahu bahwa ternyata apa yang mereka dapat itu juga tidak akan memberkati hidup mereka. Karena apa? Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam hidup manusia itu adalah setiap orang itu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Mempunyai relasi yang baik, relasi yang harmonis, relasi yang kuat, relasi yang konsisten dengan Tuhan. Di setiap waktu hidup kita sampai Tuhan menjemput kita kembali ke rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan, sore hari ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hari-hari ini kita sudah ada dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Di antara kita apakah ada petobat baru? Kita orang-orang yang sudah bertobat. Dan kita sudah ada dalam
hubungan dengan Tuhan. Oleh karena Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sekalian. Karena itu, dalam kaitan hubungan kita dengan Tuhan, maka sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita sekalian. Sehingga setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab penuh atas keputusan kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 103 ayat 14 mengatakan bahwa sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Perhatikan, supaya kita tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Dalam pandangan Tuhan, kita ini adalah manusia lemah, penuh dengan keterbatasan. Dan kita ini mudah rapuh. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu ingat bahwa kita ini debu. Coba Bapak Ibu lihat gambar tahapan pembusukan tubuh manusia setelah meninggal. Ibu jari itu adalah kondisi ketika orang itu meninggal. Di sini menulis kondisi segar setelah kematian. Kalau dipegang masih baik. Tapi beberapa hari kemudian tubuh yang segar itu akan membengkak. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau lihat ada mayat kemudian tubuhnya bengkak. Terjadi pembengkakan. Pembengkakan itu akan mengakibatkan pembusukan. Lalu tahap pembusukan selanjutnya, daging-daging yang ada di tubuh ini akan terlepas dari tangan, kaki, kepala, itu mulai terlepas. Sehingga beberapa waktu kemudian orang akan menemukan bahwa yang terlihat itu hanya kerangka saja. Gambaran ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa itulah hidup manusia. Ketika Tuhan mengatakan bahwa, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia ingat siapa kita. Kita ini hanya debu. Kita itu terbatas. Dan kita itu rapuh. Karena itu kita perlu untuk melihat bahwa dalam keberadaan kita, Tuhan mengingatkan kita supaya kita yang rapuh ini tetap menjadi kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Itu digambarkan seperti rumput yang hijau, tanah yang berumput hijau, dan tanah yang tidak ada rumputnya. Tanah yang rumput hijau ini adalah tanah yang mana ada aliran air bagi rumput itu sehingga rumput itu terlihat segar. Tapi bagian sebelahnya, tanah yang tidak ada rumputnya itu adalah tanah yang tidak mendapatkan sumber daya yang bisa membuat dia tetap hidup. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat hidup kita seperti tanah itu yang mudah rapuh, di situ hendak menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang perlu untuk selalu ditopang. Jadi siapa yang menopang kita?
Kalau orang tidak kenal Tuhan, dia akan memakai manusia sebagai orang yang menjadi support sistemnya. Benar, teman kita, keluarga kita, teman kerja, kawan besti-besti, kawan-kawan dekat kita, mereka itu adalah orang-orang yang selalu mensupport kita. Tapi perhatikan, jangan sampai kita lupa bahwa support sistem kita yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Kenapa Tuhan? Teman kita itu terbatas, dia tidak bisa ada bersama-sama dengan kita 24/7. 24/7 itu artinya bahwa sepanjang waktu dia ada bersama dengan kita, enggak bisa. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita, karena itu dalam Alkitab diajarkan bahwa dalam segala keadaanmu, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Mazmur 62. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidupmu itu lemah. Dia tahu bahwa hidupmu mudah rapuh, hidupmu mudah goyah. Karena itu dia ada memberi kekuatan bagimu sehingga menghadapi persoalan apapun, walaupun itu berat, hidupmu akan terlihat seperti rumput yang hijau ini. Hidupmu akan terlihat seperti rumput yang hijau ini. Kenapa dia melakukan itu? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ketika kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, tanpa kita sadari Bapak Ibu, mungkin kita selalu melupakan itu. Atau bahkan mungkin kita tidak mengingatnya. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang selalu ada bersama dengan kita 24/7. Makanya kalau dibaca di dalam Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, itu menunjukkan bahwa benar-benar dia itu menjaga umatnya. Benar-benar dia memperhatikan umatnya. Dan disitulah kita akan melihat bahwa kasih setia Tuhan dinyatakan bagi setiap orang. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Namun kepada kita yang mudah rapuh ini, yang mudah goyah ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih setianya itu Dia berikan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Saya tuh mendengar Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengatakan begini, nek baca Alkitab itu, enggak usah banyak-banyak ayat yang kita baca. Baca 1-2 ayat sudah cukup. Lalu 1-2 ayat itu dikhotbahkan. Oke Bapak Ibu. Orang yang baca 1-2 ayat lalu dia tidak membaca secara keseluruhan, itu sama seperti orang yang pergi mengajukan kredit ke FIF. Tahu enggak? Ketika menandatangani perjanjian kredit itu ada berapa lembar kertas. Orang itu enggak mikir ngapain harus baca semua lembaran kertas itu. Cukup di mana tanda tangan, saya tanda tangan, beres. Tapi dia tidak tahu hak-haknya ketika pembayarannya telat. Hak-haknya apa? Dia tidak tahu. Atau tindakan yang akan dilakukan oleh pihak pemberi kredit. Kan dia tidak tahu. Kenapa? Karena bacanya sepotong-sepotong. Jadi, kalau kita membaca firman Tuhan ketika hamba Tuhan meminta pada kita, mengajak jemaat Tuhan untuk baca ayat. Ini ayatnya banyak, sekitar 20 ayat, 25 ayat. Nikmati saja Bapak Ibu. Sebab apa? Disitulah kita belajar untuk memperhatikan kasih setia Tuhan di dalam hidup umat Tuhan. Kalau dulu Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel, maka hari ini juga
Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, oleh karena Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat hidup kita. Karena itu, ketika kita diajak untuk membaca firman Tuhan, bacalah sebelum pendeta berkhotbah. Tuhan sudah bisa berbicara kepada Bapak Ibu melalui ayat-ayat yang Bapak Ibu baca. Walaupun itu hanya memberikan sebuah pengertian yang tanpa penjelasan panjang, tapi Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu sudah bisa menangkap pesan Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada saya, kepada keluarga saya. Dan karena itu saya bersyukur. Kalimat pendek ini adalah kalimat yang menguatkan hati. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu Tuhan berikan kepada umatnya. Dan Tuhan mau supaya umatnya senantiasa memperhatikan tentang pekerjaan-pekerjaannya yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore ini saya mengajak Bapak Ibu, kuatkan hatimu dengan memperhatikan firman Tuhan. Kuatkan hatimu dengan memperhatikan firman Tuhan. Keadaan kamu seperti apa? Sebagai manusia yang lemah, rapuh, mudah goyah, mudah cemas, mudah khawatir. Ya, yang mudah cemas, mudah khawatir. Yang mudah untuk menyalahkan diri sendiri dengan situasi hidup yang ada. Kenapa terlalu membesar-besarkan hal itu? Coba datang pada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, terima janji Tuhan, kuatkan hatimu itu, perkatakan itu setiap waktu. Maka Bapak Ibu akan melihat bahwa memang kita ini manusia lemah, tapi di dalam Tuhan secara rohani Tuhan menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari lihatlah kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan oleh firman Tuhan juga kita diingatkan oleh Tuhan bahwa setiap kita adalah pribadi yang memerlukan kasih sayang Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kepada siapa Tuhan menunjukkan hal ini? Penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kepada kita Bapak Ibu, manusia yang mudah rapuh itu. Tuhan itu sabar. Terus terang kadang kita manusia ini enggak sabar. Kita manusia ini kayaknya ingin supaya apa yang kita inginkan, apalagi dalam hubungan dengan orang lain, kita itu ingin cepat-cepat. Apalagi di zaman di mana cara berpikir kita itu dikendalikan oleh teknologi informasi yang membuat kita itu maunya semua serba cepat. Sehingga ketika kita menghadapi orang yang hidupnya rapuh, yang mau memulihkan hidupnya itu perlu waktu yang panjang, kita menyerah, aku nyerah deh. Aku nyerah. Itu kita Bapak Ibu. Tapi beda dengan Tuhan. Dia Tuhan tahu kita. Dia Tuhan tahu kita suka berbohong. Dia Tuhan yang tahu bahwa kita suka membuat janji, lalu melupakan janji itu, kemudian berjanji lagi dan melupakan janji itu, dan berjanji lagi dan melupakan janji itu. Dan itu prosesnya berlangsung terus menerus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kenapa? Karena Dia sayang dengan kita. Kalau Dia mau menghukum kita, semua orang yang berdosa di dunia ini sudah binasa.
Kalau dia mau menghukum kita, mudah saja. Semua pasti binasa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu menunjukkan kesabarannya, kemurahannya, kasihnya kepada orang-orang yang berdosa supaya mereka bisa berbalik pada Dia. Sehingga jangan heran bahwa untuk mempertobatkan satu orang, ada yang bisa cepat, tapi ada yang memerlukan waktu sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada yang mau mempertobatkan keluarganya sampai saat dia mau meninggal, baru dia bertobat. Apakah Tuhan tidak menunjukkan kemurahannya bagi orang itu? Dia tetap menunjukkan kemurahannya bagi orang itu. Sampai akhir hidupnya. Itulah Tuhan. Jadi ketika kita melihat Tuhan, maka kita memerlukan kasih sayang Tuhan. Ia tidak membalas kita setimpal dengan dosa kita. Manusia hari-hari ini, tanpa kita sadari, cara berpikir kita itu sedang disetir dengan cara berpikir mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Cara berpikir kita sedang disetir melalui medsos. Itu cara berpikir kita. Tapi cara berpikir Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Cara berpikir Tuhan itu adalah Dia tahu kita orang manusia yang rapuh. Dia tahu kita orang berdosa. Tapi Dia menunjukkan bahwa Dia tidak membalas kepada kita setimpal dengan dosa kita. Setinggi langit di atas bumi, seperti setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya bagi orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya pelanggaran kita. Apa maksudnya? Di hadapan Tuhan, Dia tahu kita orang berdosa. Dia tahu kesalahan kita. Tapi Dia memberikan kesempatan bagi kita supaya bertobat. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang bukan Tuhan Yesus bertemu ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu dibawa kepada Tuhan, dan mereka berkata bahwa menurut hukum Musa, perempuan ini dirajam dengan batu. Tapi hari itu apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus kemudian mengatakan bahwa oke, karena itu hukum, ayo kita rajam dia? Yesus tidak menjawab mereka. Yang Yesus lakukan itu Dia membukukan dirinya, Dia menulis ke atas, ke tanah. Kemudian Dia meminta kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali mengambil batu untuk melempari perempuan ini. Lalu mereka tidak melempari dia. Ketika Dia membungkuk dan menulis di tanah, orang-orang itu lalu pergi satu persatu. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba Bapak Ibu, cara kita sekarang, tadi saya bilang, disetir dengan cara berpikir, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bapak Ibu, kita lihat bahwa sekarang ini orang mudah saja membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu melakukan hal yang jahat kepadaku, maka aku akan menghancurkan hidupmu. Penghakiman itu bukan milik Tuhan lagi, tapi penghakiman itu adalah milik manusia. Membalas yang jahat dengan yang jahat. Apa yang dikatakan Tuhan? Dia tahu kita orang berdosa. Dia tahu kita pribadi yang rapuh. Tetapi Dia mau menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kenapa? Karena Dia menyayangi kita seperti seorang bapa sayang kepada anaknya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12.
Bagaimana sih seorang bapak menyayang anaknya menurut versi Alkitab? Apakah seorang bapak menyayangi anaknya, lalu si bapak kemudian memanjakan anaknya? Tidak, Bapak Ibu. Seorang ayah yang menyayangi anaknya, maka dia akan mendisiplinkan anaknya ketika anaknya berbuat salah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau ayah-ayah tidak mendisiplinkan anaknya, maka ayah-ayah itu sedang menjadikan anaknya sebagai anak gampangan. Apakah mau seorang ayah melihat anaknya itu sebagai anak yang bertumbuh tanpa disiplin? Ya hidup semaunya sendiri. Ayah yang seperti itu, ayah yang akan merusak anaknya sendiri. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa ketika seorang ayah mendisiplinkan anaknya, disitulah dia menunjukkan sayangnya kepada anaknya. Dan ketika itu diberikan, memang itu tidak baik itu menyakiti atau itu bisa melukai hati anaknya. Karena siapa yang mau terima kalau didisiplin? Tetapi ganjaran yang diberikan itu menurut firman Tuhan supaya dia hidup dalam kekudusan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Apa kaitannya dengan bagian ini? Manusia yang rapuh dan mudah berdosa ini, manusia yang kehilangan kekudusan hidupnya. Sehingga Allah mendisiplinkan anaknya. Allah mendisiplinkan anaknya supaya anaknya itu hidup dalam kekudusan. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa pujilah namanya yang kudus, ayat yang pertama. Jadi kalau kita ada dalam hubungan dengan Allah yang kudus, maka Allah minta supaya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang kudus. Dan anak-anak yang kudus ini adalah anak-anak yang ada di dalam dosa, maka pengudusannya itu terjadi oleh karena Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya, Bapak Ibu. Jadi mari kita bisa melihat hal ini. Ketika kita melihat kebaikan Allah, bukan berarti Allah baik, lalu Allah tidak mendisiplinkan. Allah yang baik adalah Allah yang mendisiplinkan anak-anaknya. Allah mendisiplinkan saya sebagai anaknya. Allah juga mendisiplinkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sebagai anak-anaknya. Dengan cara Allah sendiri ketika anak-anaknya hidup dalam ketidakbenaran. Dalam disiplin itu firman Tuhan mengatakan bahwa penghukuman itu diberikan supaya orang itu belajar tentang kebenaran. Jadi ketika Allah mendidik kita, mendisiplinkan kita, itu bertujuan supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan belajar untuk mengenal jalan-jalan Allah dalam hidup kita. Itulah Bapak sayang pada anak. Itulah Bapak sayang pada anak. Itulah Bapak sayang pada anaknya. Dalam hidup kita, ketika orang tua mendisiplinkan kita, pada saat saya masih tinggal di rumah orang tua saya, orang tua mendisiplinkan caranya apa? Harus kerja di rumah. Pergi cari kayu bakar, pergi ngambil air. Di timur itu kita ngambil air itu kayak jalan dari sini sampai ke wali kota. Oh, maju lagi sampai ke tempat kita beli oleh-oleh. Jalannya bukan datar Bapak Ibu, jalannya naik gunung. Wah, rasanya itu setiap hari jam 4 subuh itu sudah harus bangun supaya kita bisa ngambil air. Sore hari kita ngambil air. Jadi kalau ada iklan sekarang sumber air Sudekat, itu memang benar karena kita di timur susah cari air. Susah, beda dengan di Kalimantan.
hidup itu air bisa masuk sampai ke rumah sendiri karena sana banyak sungai. Jadi bagaimana orang tua mendisiplinkan kami untuk bekerja. Ayah mendisiplinkan untuk bekerja. Jadi kalau hari ini saya bertumbuh menjadi seorang anak yang bertanggung jawab dengan pekerjaan saya, itu karena dulu saya selalu dipukul oleh bapak saya. Selalu dimarah-marahin, dibentak-bentak. Karena apa? Karena saya tidak bekerja dengan baik. Jadi ayah saya mendidik saya dengan keras. Bukan hanya ayah, ibu saya mendidik saya juga dengan keras. Membentuk diri saya sebagai seorang pribadi yang bertanggung jawab. Manfaatnya ketika saya semakin besar, saya menjadi orang yang lebih mandiri. Kenapa? Karena hasil didikan orang tua. Orang tua yang baik pasti mendidik anaknya. Saya pernah dengar cerita, salah seorang jemaat yang ketika anaknya bertumbuh, anak laki-lakinya bertumbuh, karena itu mungkin satu-satunya anak laki-lakinya atau anak tunggal, saya kurang ingat itu. Tapi dia selalu dimanja. Mau minum, pembantu datang antar minum ke meja, habis minum, kemudian pembantu yang ngambil. Jadi dia diservis seperti seorang raja di rumah. Itu baik. Ketika orang tuanya meninggal, dia tidak mampu menggaji pembantu dan disitulah hidupnya jadi rusak. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Salahnya siapa? Salahnya orang tua yang tidak mendisiplinkan anaknya untuk bekerja. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan. Tuhan tidak mau. Sebagai seorang pengajar bagi para mahasiswa sekolah teologi, saya itu mengajar hal-hal tertentu sesuai dengan kurikulum. Tapi ada hal-hal tertentu yang diajar Tuhan kepada mahasiswa secara pribadi untuk mendisiplinkan hidup mereka. Bahkan itu untuk menguduskan hidup mereka. Untuk mendisiplinkan dan untuk menguduskan mereka. Jadi Bapak Ibu tahu, dalam pembentukan para hamba Tuhan, ada hal-hal yang mereka sembunyikan rapat-rapat dengan kita. Tapi suatu hari Tuhan mau supaya yang mereka sembunyikan itu dibersihkan. Lalu Tuhan munculkan itu. Dan mereka didisiplinkan supaya apa? Hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Tuhan sayang mereka. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita. Nah, karena Tuhan sayang kita, maka hidup yang rapuh, hidup yang jatuh dalam dosa, hidup yang rusak itu dipulihkan Tuhan. Bagaimana caranya? Dia mengampuni kesalahanmu. Siapa di antara kita yang merasa bahwa aku hidup tidak berdosa? Siapa yang bilang bahwa aku tidak berdosa? Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau sore hari ini ada seorang di antara kita mengatakan bahwa aku tidak berdosa, maka dia sedang berbohong di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa apakah kamu bisa menipu Allah? Kamu gak bisa menipu Allah. Kamu orang berdosa yang dipulihkan oleh Allah. Dia mengampuni kesalahanmu. Kenapa? Karena kasihnya bagimu. Tapi perhatikan, bukan hanya mengampuni kesalahanmu, tapi dia menyembuhkan sakitmu. Ada orang yang sakit, itu karena dosa Bapak Ibu. Dan hamba Tuhan ketika melayani orang itu, hamba Tuhan akan berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami untuk melayani orang ini. Kalau ada dosa di dalam dirinya, Tuhan ampuni dia, supaya dia sembuh. Berarti Tuhan mendisiplinkan orang itu melalui sakit, dan ketika dia mengaku dosanya, maka dia sembuh. Ada yang seperti itu. Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyembuhkan, dan dia juga menghindari dari kematian.
menghindari dari kematian yang mana Bapak Ibu? Semua kita pasti meninggal, tapi dia menghindarkan kita dari maut. Dari kematian kekal. Kenapa dia lakukan itu? Karena Tuhan sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada dalam Tuhan. Kita melihat bahwa kita ada di dalam Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kita. Enggak. Tapi karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Hasil dari pemulihan, hasil dari pengampunan, hasil dari kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia memahkotai hidupmu dengan kasih setia dan rahmat. Dia memberikan anugerahnya yang besar bagi kamu dan memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tadi saya sempat browsing mengenai apa yang dikisahkan para motivator mengenai burung Raja Wali yang pada umurnya 70 tahun dan kemudian pada umur 40 tahun dia akan mencabut bulu-bulunya lalu membuat paruhnya itu supaya bisa berganti menjadi baru. Ada cerita begitu, tapi ada yang mengatakan bahwa itu hoax. Kalau itu hoax berarti ini sesuatu hal yang perlu diteliti. Tapi saya kemudian diingatkan Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 itu menunjukkan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu, ketika dosa menguasai kehidupan seseorang, maka kehidupan orang itu ada dalam kegelapan. Dan ketika Tuhan memulihkan dia, maka ada sebuah kekuatan yang baru daripada Tuhan yang diberikan kepada dia. Sehingga dia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi dirinya. Dalam waktu dekat 2 hari ini, saya dapat informasi bahwa ada 2 orang yang bundir. 2 orang yang bundir. Kita tidak tahu, minta maaf kita tidak menjudge mereka. Minta maaf kita tidak menjudge mereka, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi ada 1 orang yang saya dengar cerita bahwa itu terjadi karena kasus judol. Nah, ini informasi yang saya dapat ini. Informasi yang saya dapat seperti itu. Karena kasus judol. Dan itu ternyata orang ini masih muda dan bisa terjadi seperti itu. Apa yang ketika saya mendengar begini, Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, ketika hidup itu semakin orang itu berkompetisi dengan hidupnya. Hidup ini bukan hanya sekedar mencari makan untuk hari ini dan besok. Tapi hidup ini kebutuhan ekonomi dari hari ke hari ini semakin berat. Ya, kehidupan itu semakin berat. Sekarang begini, bagaimana cara orang itu mencari hidupnya? Bapak Ibu, kita sudah ada dalam Tuhan. Karena itu mencari hidup itu carilah dengan cara-cara yang benar. Ada banyak orang yang berkata, ada banyak informasi yang diberikan kepada kita bahwa mencari hidup dengan judol
itu sebenarnya tidak baik. Itu cara yang salah. Tetapi perhatikan begini, orang-orang yang sudah lelah dengan hidup mereka, yang sudah lelah dalam pekerjaan mereka, yang mau mencari pendapatan dengan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, mereka itu tanpa disadari bahwa pikiran mereka mengarahkan mereka untuk melakukan hal itu dengan maksud supaya mendapatkan berkat yang banyak dalam waktu yang singkat. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu sedang merusak hidup mereka. Ya, itu sedang merusak hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang perlu datang pada Tuhan supaya ada pemulihan? Cara-cara kerjamu yang berdosa, cara-cara kerjamu yang salah, itu tanpa disadari bahwa itu membuat orang itu sama seperti orang yang sakit. Tapi karena kasih sayang Tuhan, ketika seseorang datang pada Tuhan, ia bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sehingga ia bisa mengalami kebaikan daripada Tuhan. Dan ia mempunyai kekuatan, masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Yang punya kekuatan untuk terbang tinggi. Ada badai, kamu malah bermain-main di dalam badai itu. Kenapa? Karena kamu punya kekuatannya. Karena kamu punya kekuatan itu. Dari mana? Dari Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kebaikannya dilimpahkan dalam hidupmu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini memang keras. Hidup ini berat. Kita seringkali bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita dan ketidakmampuan kita. Dan mungkin kita ada pada situasi di mana kita sudah terlalu lelah dengan hidup ini. Tapi perhatikan, di dalam Tuhan, Dia Tuhan yang memperhatikan kita. Dia Tuhan yang menyatakan kebesarannya atas kita. Dia telah menegakkan tahtanya, pemerintahannya atas hidup kita. Karena itu, hari ini setiap kita, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan begini, hitung berkatmu satu-satu, hitung semua, jangan kau lupa. Hitung satu-satu dan kau akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Hitung berkatmu satu-satu. Kemarin sore saya ada di Kota Malang. Ada kegiatan di Kota Batu. Lalu kereta kami akan tiket kereta itu jam 19.40. Dari Batu sampai ke Malang ini sekitar 25 kilo, tapi karena pas weekend jadi jalan sedikit rame, lalu kabut tebal sehingga mobil harus perlahan. Mobil yang saya tumpangi harus ngantar teman, kita harus mutar-mutar dulu dan akhirnya saya bisa tiba di stasiun Kota Malang, ya stasiun Kota Malang itu 15 menit sebelum kereta berangkat. Lalu ketika saya harus cetak tiket, kok nggak bisa? Di situ tertulis bahwa tiket kamu itu tidak bisa diproses di tempat ini. Panik saya, ini tinggal 10 menit lagi nih. Lalu saya tanya ke satpam, ini gimana? Oh, Bapak bukan di stasiun Kota Malang, tapi Bapak di stasiun Kota Lama. Waduh, stasiun Kota Lama di mana? Dekat saja Pak, dekat. Yo tapi dekat setelah jalan itu kayak dari sini sampai ke Tingkir. Yo saya juga deg-degan toh Bapak Ibu, deg-degan ini. Bisa terkejar enggak? Lalu saya keluar cari Gojek, saya bilang sama Mas Gojeknya, Mas tolong dong ini tinggal 10 menit lagi. Terus ada satu bentor, becak motor, dia bilang, oke Pak ayo cepat. Bapak Ibu,
Jantung saya dak-dikduk seperti ini. Kenapa? Tinggal 10 menit lagi apa kita bisa kejar? Belum lagi macet, belum lagi lampu merah. Ya kan? Belum lagi, sudah gini-gini. Saya bersyukur bahwa si Bapak Bentor ini dia bilang, tenang saja Pak, kita bisa dapat. Bahkan kereta sudah jalan pun kita bisa kejar. Dalam hati saya bilang, apa iso ya Bapak Ibu? Kereta sudah berangkat kok kita bisa kejar. Ya rasanya dia mau membuat saya tertawa, tapi saya sedikit agak menahan hati saya juga. Bapak Ibu, sampai di stasiun itu sekitar 3 menit sebelum kereta berangkat. Ya saya bersyukur bahwa di menit-menit terakhir saya bisa proses tiket dan saya bisa masuk untuk berangkat. Saya melihat itu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saya di waktu-waktu yang mepet dalam hidup ini. Bapak Ibu, ada orang-orang di antara kita dengan berbagai masalah hidup yang mungkin ini sudah menit-menit terakhir dan merasa bahwa waduh bagaimana caranya, ini pasti tidak bisa. Ada orang, tapi ingat, dalam pimpinan Tuhan, kehadirannya nyata bagi kita dan dia menolong kita. Karena itu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Siapa? Ada malaikat-malaikatnya. Malaikat itu memuji Tuhan ketika Yesus lahir. Malaikat menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus lahir, Yesus yang menebus dosa manusia lahir. Malaikat-malaikat memuji Allah. Pahlawan-pahlawan yang melaksanakan firman-Nya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa Allah, yang tunduk pada Allah. Makanya jangan heran ketika Hana dan Simeon, ketika Yesus lahir mereka bernyanyi memuji Tuhan. Dan Simeon berkata bahwa sekarang Tuhan biarlah hamba-Mu pergi. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan tentang anak ini, dia sudah ada. Orang-orang yang melaksanakan firman Tuhan. Segala tentaranya, siapa segala tentaranya? Orang-orang yang melayani Tuhan. Siapa lagi? Pejabat-pejabat yang melakukan kehendak Tuhan. Siapa mereka? Para hamba Tuhan. Siapa lagi? Segala buatannya, semua jemaat Tuhan. Pujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Dia Tuhan yang menebus hidupmu. Dia Tuhan yang mengampuni dosamu. Dia Tuhan yang menyembuhkan sakitmu. Dia Tuhan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia Tuhan yang memberi kekuatan baru bagimu. Sehingga engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Dia Tuhan yang memperhatikanmu. Dan karena itu mari sore hari ini kita nyanyikan. Kasih setia Tuhan. Dan jangan lupakan akan kebaikan. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Tuhan mengasihi kita semuanya.